Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang pengaruh external flow pada bau kapal. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Robani Muhlis, NRP terakhir 120, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Riko Bagus, Triman Kabi Priyono, NRP 030. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan membahas penerapan external flow pada bau kapal. Tapi sebelumnya, apa sih itu kok bau kapal? Jadi bau kapal itu adalah bagian depan kapal yang berbentuk lonjong. Jadi biasanya kita temui pada kapal-kapal yang cenderung besar. Dan fungsi umumnya sendiri adalah untuk memecah gelombang air laut. Nah, selain bau kapal sendiri, kita juga akan membahas tentang external flow. Nah, menurutmu sendiri, external flow itu gimana sih, Is? Menurut pemahamanku ya, external flow sendiri itu aliran fluida yang tidak dibatasi oleh saluran atau dinding. Contohnya itu selain di kapal, ada di aliran udara, di sekitar pesawat, dan aliran angin di sekitar mobil. Nah, aku juga mau nanya, karena kan kamu sudah nyebutin tentang penjelasan tentang external flow. Nah, di sini aku mau nanya bedanya internal flow sama external flow itu apa sih? Kalau menurutku ya sesuai dengan namanya sih, external flow itu kan eksternal, yang mana itu di luar. Yang di luar itu maksudnya itu di luar dari benda yang dilalui oleh aliran fluida. Sedangkan yang internal itu di dalam suatu benda. Jadi misalnya kayak aliran air di suatu pipa gitu. Tadi kan kamu juga sempat nyebutin kan bro, kalau bau itu ada di kapal-kapal besar. Nah, kenapa sih kapal-kapal besar itu kebanyakan ada baunya? Nah, jadi kan untuk fungsi dari bau sendiri adalah untuk mengurangi hambatan oleh air laut, yang mana itu sangat dibutuhkan pada kapal-kapal yang besar karena untuk menambah kecepatan. Yang kita ketahui, semakin kapalnya itu besar, maka kecepatannya juga akan semakin lambat. Jadi adanya bau ini sangat berguna bagi kapal yang besar. Dan fungsi dari bau sendiri juga dapat menghemat bahan bakar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme dari bulbous bau itu sendiri mengenai external flow. Jadi saat kapal bergerak maju, bulbous bau yang terendam penuh di dalam air mulai menjalankan fungsinya. Dan jalan ini secara aktif menciptakan sistem gelombangnya sendiri. Gelombang yang dihasilkan oleh bulbous bau ini bukanlah gelombang biasa. Ia dirancang khusus untuk memiliki karakteristik yang berbeda dari gelombang haluan yang utama. Secara alami dihasilkan oleh bagian lambung kapal di atas garis air. Nah, selanjutnya setiap kapal yang bergerak itu kan akan menciptakan gelombang di permukaannya. Nah, dan gelombang ini akan membawa energi yang mengarah menjauh dari kapal, yang kita kenal sebagai hambatan gelombang atau drag. Ini adalah semacam perlawanan dari air terhadap gerak kapal. Disinilah keunggulan bulbous bow berperan. Gelombang yang diciptakan oleh bulbous bow dirancang untuk memiliki fase yang berlawanan dengan gelombang hambatan atau drag wave dari lambung utama. Artinya ketika gelombang hambatan dari lambung utama sedang berada di puncak, gelombang dari bulbous bow sedang berada di lembah, dan sebaliknya. Fenomena ini disebut sebagai interferensi destruktif, atau ketika dua gelombang dengan fase berlawanan bertemu, mereka saling mengurangi atau bahkan saling menyediakan. Hasilnya, perlawanan gelombang yang dihadapi kapal menjadi jauh lebih kecil. Dengan berkurangnya hambatan gelombang ini, kapal tidak perlu mengerahkan tenaga sebesar biasanya untuk menjaga kecepatan yang sama, sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, setelah kita tadi menjelaskan tentang mekanisme external flow pada bulbous bow, didapat bahwa bulbous bow itu sangat bermanfaat bagi kapal. Kita juga menemukan jurnal yang mengutip bahwa bulbous bow itu sangat bermanfaat bagi kapal. Boleh dijelaskan Riko bagaimana jurnalnya? Nah, jadi berdasarkan data yang kami temukan dalam suatu jurnal ya, dapat bahwa perbandingan lifespan kapal antara kapal yang memakai bulbous bow dan tidak memakai bulbous bow dengan menggunakan aplikasi Numeka Dynamic Surf
kapal dengan bulbospo mempunyai resisten terhadap air lebih rendah daripada kapal tanpa bulbospo. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bulbospo dapat mengurangi hambatan pada kapal, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dan bahan bakar kapal. Jadi berikut data yang telah kami temukan di jurnal. Nah, pada data yang tertera di atas, perbedaan kapal atau lens plan dengan bulbospo tanpa bulbospo, contohnya pada kecepatan 19 knot, kapal atau lens span dengan bulbospo mempunyai resisten yang cenderung lebih rendah daripada kapal tanpa bulbospo. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan dan kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.